Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Ruang Ujian. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba berbagi tentang materi balaghah tentang pembagian uslub al-insya. Ada yang disebut dengan insya thalabi dan ada juga yang disebut dengan insya ghairi thalabi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendoakan saya. Alhamdulillah saat ini saya sudah lebih baik dan sudah sehat setelah 3 minggu yang lalu terkonfirmasi positif COVID-19. Tapi alhamdulillah setelah isolasi mandiri hampir 14 hari ya, 14 hari lah, pas 14 hari pas. Tapi kalau mulai ngikut sakitnya sih sekitar 18 harian. Setelah isolasi mandiri lalu kemudian di swab ulang, alhamdulillah sudah dinyatakan negatif dan kondisi secara fisik sekarang sudah baikan, alhamdulillah. Baik, kita lanjut untuk materinya. Ini ada pembagian insya dalam ilmu balaghah yang disebut yang pertama adalah insya thalabi dan insya ghairi thalabi. Insya thalabi adalah ungkapan yang mengandung makna tuntutan yang menurut keyakinan mutakallim belum terwujud pada saat terjadi tuntutan. Kalimat yang menghendaki suatu permintaan yang belum diperoleh saat meminta. Jadi insya thalabi sesuai dengan maknanya adalah ada satunya permintaan. Jadi kalimat yang meminta sesuatu, baik itu nanti mungkin bentuknya adalah istifham atau bentuknya adalah nida, tamani atau amr atau nahi seperti itu ya. Lalu kemudian kalau insya ghairi thalabi adalah ungkapan yang tidak mengandung makna tuntutan, tidak terwujud pada saat tuntutan. Kalimat yang di dalamnya tidak menghendaki suatu permintaan, hanya insya seperti biasa aja, misalkan seperti pujian, seperti itu, atau misalkan balikan dari pujian hinaan, itu yang tidak ghairi thalabi seperti itu. Lalu kemudian jenis-jenis uslub insya. Nah ini misalnya kita bisa jelaskan insya thalabi ini ada amr, anahyun, istifham wa adawatuhu, kemudian atamani anida. Sedangkan yang ghairi thalabi maksudnya adalah al-madahu, pujian, adam, celaan, al-qasam, sumpah, ar-raja, pengharapan, lalu kemudian ta'ajub, kekaguman, seperti itu. Baik, untuk yang pertama yang masuk ke dalam insya thalabi adalah amar, bentuk perintah. Amar itu perintah, al-amru bermakna perintah. Artinya adalah tolabu tahqiqu syai'in madiyin atau ma'nawi, menuntut perwujudan sesuatu baik yang bersifat konkret maupun abstrak. Menurut Abdurrahman Hasan Habnakah, al-amru huwa lafzun yatlabu bihil a'la mimman huwa adna minha fa'lan. Menurut Dr. Abu Hasbullah, amar itu diartikan sebagai suatu tuntutan perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah kedudukannya. Al-amru adalah minta terlaksananya satu pekerjaan kepada lawan bicara dengan superioritas dari penutur untuk melaksanakan perintah. Itu yang disebut dengan amar. Sigot amar ada beberapa bentuk. Misalkan ada sigotnya ada bentuk fi'il amar itu sendiri, perintah langsung. Misalkan contohnya adalah khudil kita babi kuatin, seperti itu. Khud itu fi'il amar langsung, yang berasal dari fi'il akhoda ya'khudu. Khud fi'il amarnya. Jadi bentuk sigotnya langsung menggunakan fi'il amr. Yang kedua bentuknya adalah mudhari yang diikuti lamul amr. Jadi bisa memerintah dengan menggunakan fi'il mudhari tapi diikuti dengan lamul amr. Seperti itu. Al-mudhari lil quruni bila mil amri. Contohnya adalah liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi atau liyadhhab liyajlis. Nah, jadi lamul amrinya menjajemkan fi'il mudhari'nya seperti itu. Lalu kemudian sigot yang ketiga adalah isim fi'il amr. Misalkan hayya 'alal falah, hayya ala, hayya. Nah, isim fi'il amr seperti itu. Artinya ini mengajak sesuatu. Bentuknya adalah isim fi'il amr. Lalu kemudian yang keempat adalah masdar, pengganti fi'il. Al-masdar an-naib an fi'il amr. Misalkan sa'yan fil khair, atau misalkan banyak di pesantren yang menggunakan kata-kata misalkan untuk memerintah siswanya, santrinya untuk duduk, misalkan julusan, kiaman, qu'udan. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah masdar dari bentuk-bentuk fi'il tapi digunakan untuk amar, seperti itu. Sigotnya seperti itu ya. Lalu kemudian yang kedua dari insya thalabi adalah nahyun, bentuk larangan. Nahyun menurut Abdurrahman Hasan Habnakah artinya adalah tolabul kaf an syai'in ma
madiyin atau ma'nawiyin, menuntut agar tidak mewujudkan sesuatu. Jadi kebalikan dari amar. Kalau amar memerintah, kalau ini melarang. Seperti itu ya. Aniha adalah meminta dihentikannya suatu pekerjaan kepada lawan bicara dengan prioritas dari penutur untuk melaksanakan permintaan. Nah, struktur kalimat sigot nahyu adalah fi'il mudhari' yang didahului oleh la nahiyah. Seperti itu. Contohnya wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'd. Janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lainnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan bahwa lam yang masuk ke dalam fi'il mudhari itu ada dua. Ada lamnya, ada lam nahiyah, ada la nahiyah, ada la nafiyah. Itu berbeda. Kalau la nahiyah itu adalah larangan, tapi kalau la nafiyah itu adalah peniadaan. Dan biasanya kalau la nafiyah tidak menjajemkan seperti itu. Beda dengan yang la nahiyah. Kalau la nahiyah biasanya la yadhhab, la tadhhab seperti itu. La tadhhab, la tadhhabu. Tapi kalau la nafiyah, la yadhhabuna, artinya bukan melarang tapi tidak pergi. Sedangkan la tadhhab, la tadhhabu, jangan pergi. Nah, itu nahyun. Itu perlu diperhatikan perbedaan antara la nahiyah sama la nafiyah. Oke. Kemudian selanjutnya adalah istifham wa adawatuhu, kata tanya dan bentuk lainnya. Nah, kalau kata tanya kan banyak. Emang kalau kata tanya sudah jelas-jelas seperti permintaan. Misalnya kita bertanya sesuatu berarti menuntut jawaban dari lawan bicaranya. Huruf istifham yang berupa hal atau hamzah, misalkan asafa aliyun atau hal jaa sadiquka. Ini harusnya ada ininya ya. Ada tanda tanyanya supaya menunjukkan bahwa ini adalah kalimat tanya. Walaupun di sini ada huruf istifham hal dan an. Seperti itu. Nah, isim istifham semua ada watul istifham selain yang tadi, misalkan ada man, ma, mata, ayana, kaifa, aina, kam, ai. Bentuknya bentuk pertanyaan. Nah, itu biasanya juga disebut dengan insya'u labi, kalimat-kalimat yang ada kata tanyanya biasanya masuk ke dalam insya'u labi seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah tamani, harapan, seperti itu. Atamani adalah mengharapkan sesuatu yang mustahil digapai atau yang tidak mampu digapai. Ini tamani. Sesuatu yang mustahil digapai, misalnya alalai tasyabab ya'udu yawman fa akhbaruhu bima fa'al al-musyib. Sesuatu yang mungkin digapai namun tidak mampu teraih. Contoh misalkan ya laita lana mithla ma utiya qarun innahu ladu hazzin azim. Atau misalkan kalau sederhananya contohnya misalkan tamani misalkan seperti apa ya? Misalkan seperti ini. Contoh sederhananya, saya melihat seekor ikan teri memakan ikan paus. Nah, itu juga sesuatu yang mungkin harapan yang tidak mungkin terjadi seperti itu. Atau misalkan harapan seandainya bulan itu bisa aku gapai. Nah, seperti itu. Seandainya bulan itu bisa aku gapai. Tidak mungkin gitu ya. Rembulan yang ada di atas yang jaraknya jauh mungkin segala macam bisa kita gapai. Tapi ungkapan-ungkapan itu biasanya muncul dalam bentuk syair, dalam bentuk sebuah karya sastra yang mungkin maknanya bukan makna asli gitu, seperti itu. Tapi itu adalah harapan-harapan yang mungkin tidak bisa dicapai. Gitu. Nah, itu harapan itu, nah itu biasanya masuk ke dalam insya tolabi. Nah, atamani memiliki satu adat asli yakni laita dan mempunyai 3 adat yang tidak asli sebagai penggantinya. Misalkan contoh hal, apakah, adakah, akankah. Hal lana min syufa'a fayashfa'u lana. Atau misalkan lau anna lana karratna. Misalkan sekiranya, seandainya. Kata-kata seandainya itu masuk ke dalam tamani yang masuk ke dalam la'ala niscaya. Jadi ada laita, ada hal, ada lau, ada la'ala. Seperti itu ya. Selanjutnya yang selanjutnya adalah nida, seruan, sapaan, panggilan. Nah, nida adalah panggilan, adalah menuntut tanggapan atau perhatian dengan menggunakan huruf nida sebagai pengganti dari lafaz ad'u. Bentuk-bentuk nida seperti misalkan hamzah, ayah, hayawa, seperti itu. Nah, itu juga masuk ke dalam insya tolabi ya, karena membutuhkan adanya permintaan gitu. Kan ini kan bahwa tolabul iqbal, jadi ada kata tolab, meminta. Jika kita memanggil seseorang itu meminta supaya orang itu mendekat atau berbalik kepada kita seperti itu. Selanjutnya yang terakhir adalah anwar insya ghairu talabi. Nah, berarti tadi nida itu masuk ke dalam yang terakhir.
Nah, insya ghairi tolabi ini lebih mudah sebenarnya karena misalkan masuknya ke dalam ada al-madhu, pujian, ni'mal qa'id lil mar'i aqlahu. Atau misalkan ma ajmal seperti itu ya. Al-mangdar atau misalkan celaan adamu. Bi'sal asal fusuq ba'dal iman. Al-qasam, sumpah wallahi la akhudu minal wutan. Atau pengharapan roja. Kalau tadi nida tamani itu kalau tamani itu harapan yang mustahil untuk tercapai. Tapi kalau raja pengharapan sesuatu yang mungkin bisa demikian. Asallahu ayyati bil fath. Itu harapan bahwa itu mungkin terjadi gitu terus. Gitu. Kemudian kekaguman at-ta'ajjub, ma ajmal as-sama. Nah, ini yang tadi yang saya sebutkan ma ajmal al-mawdhar itu masuk ke dalam ta'ajjub. Nah, itu insya yang gue lebih yang tidak membutuhkan suatu balasan, artinya tidak ada permintaan di sini, tapi apa namanya? Ungkapan seperti itu ya. Nah, mungkin ini materi tentang insya yang tolabi dan gue tolabi tidak panjang lebar. Kalaupun ada pertanyaan yang mungkin tidak dipahami dari apa yang saya jelaskan karena mungkin terlalu cepat, bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, dukung terus channel Ruang Ujian dengan cara klik tombol subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.